Tahukah kamu, pada hari kiamat kelak ada sebab yang bisa membuat seseorang selamat dari siksa Allah? Apa itu? Syafaat dari orang lain. Ayo kita pelajari lebih dalam tentang syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Syafaat menurut bahasa artinya meminta keringanan atau ampunan dari dosa. Menurut istilah, permintaan kepada Allah untuk orang lain agar mendapatkan ampunan atau mendapat anugerah di hari kiamat kelak. Seperti permintaan atau syafaat Nabi Muhammad SAW kepada Allah agar umatnya dimasukkan ke surga. Seperti syafaat anak saleh kepada kedua orang tuanya agar dimasukkan ke surga dan ditinggikan derajatnya. Syafaat merupakan hak tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memberikan ampunan adalah hak Allah semata. Orang lain dapat memberikan syafaat jika Allah mengabulkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Surat Al-Mudaththir. Syarat terkabulnya syafaat. Pada hari kiamat kelak, banyak orang yang meminta kepada Allah, baik untuk keselamatan dirinya atau untuk orang lain, namun tidaklah syafaat itu diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, Allah memberikan izin. Yang kedua, mendapat ridho dari Allah. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari kiamat itu tidak berguna syafaat kecuali apabila Allah mengizinkan dan Allah ridho kepadanya. Siapa saja yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang lain? Pertama, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah secara ikhlas dari kalbunya. Maksudnya adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Yang kedua, para malaikat dan para nabi serta orang-orang yang beriman yang diridhoi oleh Allah. Dalam hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, Syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat meminta syafaat beserta para nabi dan orang-orang yang beriman untuk orang-orang yang beriman. 3. Orang yang mati syahid wa yusyaffa fi sab'ina min aqaribihi, dan bagi orang yang syahid dia bisa memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Ini merupakan syafaat paling banyak yang diberikan seseorang kepada orang lain. 4. Anak yang meninggal dunia sebelum balik. Ma minnan nasi min muslim yutawaffa lahu thalathatun lam yablughu al-hinas illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahu. Adalah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi yang membaca dan mengamalkannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Syafaat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat terbesar hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma. Syafaat ini diberikan Nabi kepada seluruh manusia yang menanti keputusan Allah agar manusia segera dihisab karena mereka menanti sangat lama. Nabi juga meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya agar dimasukkan ke dalam surga. Amalan-amalan yang bisa menjadi sebab mendapat syafaat pada hari kiamat kelak. Pertama, meninggal di Madinah. Yang kedua, menjawab panggilan azan dan membaca doa setelah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, maka telah tetap syafaatku untuk dia pada hari kiamat. Yang ketiga, salat jenazah kaum muslim untuk muslim yang lain. Ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Dalam hadis yang lain 100 orang, maka Allah akan menerima syafaat mereka pada orang tersebut. Penghalang syafaat pada hari kiamat kelak diantaranya meninggal sebagai seorang kafir atau musyrik dan melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mengikuti sunnah Nabi, seperti orang-orang yang mengerjakan atau membuat perkara baru
bid'ah di dalam agama, mengotak-atik, memodifikasi, mengganti-ganti ajaran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Demikian penjelasan singkat mengenai syafaat Nabi. Semoga kita kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.